Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelum kita mulai pembahasan tentang masalah ngobrolin tentang Manchester United, gue nggak lupa ya untuk nggak henti-hentinya juga mendoakan buat teman-teman yang masih mencari nafkah, sedang mencari nafkah ataupun sedang mencari pekerjaan. Semoga segala hajat dan kebutuhannya segera diijabah dan dikabulkan sehingga mencukupi kehidupan keluarga serta tercapai segala keinginan-keinginan baiknya. Amin. Balik lagi. Di episode kali ini gue akan bahas tentang seputar press conference-nya Ruben Amorim sebelum Manchester United nanti pagi melawan Everton jam 3 pagi ya guys. Jujur gue deg-degan sih untuk segala kondisi yang terjadi, untuk kemungkinan yang bisa terjadi. Gue deg-degan sampai sekarang pun, even kita itu sebenarnya poin Manchester United itu nggak terlalu jauh dari pemuncak klasemen, nggak terlalu jauh dari 4 besar, tapi untuk kondisi tim sekarang, kepadatan tim yang sekarang itu gue jujur masih ragu, masih mempertanyakan apakah Manchester United ini bisa fight atau enggak, at least di 10 besar lah. Gue nggak mau ekspektasi gede-gede, gue nggak mau ekspektasi yang gimana-gimana, gue ekspektasi cukup bisa berada di peringkat 7, 6, it's a good result, dan menurut gue nggak ada masalah juga Manchester United untuk musim depan bermain di Liga Eropa dulu atau gimana, nggak langsung Liga Champion, karena cukup berat juga bro. Walaupun ada benefit kalau misalnya MU berhasil lolos di peringkat 4 besar, tentu aja banyak benefit ya dari pemain datang dan lain sebagainya, kemudian kemudahan untuk memperpanjang kontrak pemain-pemainnya, karena pemainnya kan mau nggak mau berpikir bahwa MU bermain di liga teratas nih, Liga Champion dan sebagainya, dan musim depan kemungkinan bisa menjadi title contender atau sebagai penantang gelar juara gitu kan di musim depannya. Tapi itu masih jauh dari bahasan. Yang penting kita mulai bahas masalah konsistensi Manchester United. Apakah bisa? Ini udah mulai memasuki pertengahan musim dan gue harap bisa konsisten sih sebenarnya. Kita mulai dulu ya. Gue catat dari poin-poin utamanya dari press conference-nya Ruben Amorim yang menjelaskan. Yang pertama adalah konsistensi dan filosofi klub Manchester United. Bagi Ruben Amorim itu tak terkalahkan aja itu belum cukup. Jadi mendapatkan gelar belum terkalahkan selama 5 pertandingan aja itu belum cukup. Dan Amorim menekankan bahwa meskipun tim sedang dalam 5 pertandingan tanpa kekalahan, hal itu tidaklah cukup di Manchester United. Saya merasa frustasi dengan 2 hasil imbang terakhir dan menegaskan bahwa di klub ini kemenangan adalah yang utama. Kemudian badai belum berakhir. Saya selalu memiliki rasa urgensi dan tidak ingin mengatakan bahwa masa-masa sulit telah berakhir. Tim selalu siap menghadapi setiap badai, atau tim harus siap menghadapi setiap badai. Kalau teman-teman ngelihat kemarin sebelum last match di EPL yang 2024-2025 itu Manchester United kan finish di peringkat belasan ya. Kemudian Ruben Amorim berbicara di stadion dengan mic, berbicara bahwa the good days is coming gitu kan. Good days is coming or will coming. Intinya tuh hari yang baik akan segera datang. Intinya Ruben Amorim memang menjelaskan di obrolan panjangnya, kemudian dijelaskan panjang kepada penonton di Old Trafford waktu itu, bilang bahwa badai akan segera datang dan kemudian kita akan segera bisa melewatinya dan hari yang baik akan segera datang. Kemudian lanjut lagi pembahasan kedua, yaitu kualitas squad dan adaptasi pemain. Bagi Amorim, performa Manchester United di musim ini sampai sekarang itu masih jauh dari kata sempurna atau jauh dari ideal yang Amorim inginkan, tapi at least intensitas kemudian pemahaman pemainnya meningkat semuanya, sehingga pemain itu sudah mulai mengerti filosofi yang Amorim inginkan dengan formasi 3-4-3 ataupun 3-4-3 atau 3-4-2-1-nya yang diaplikasikan di Manchester United. Namun bagi Amorim ini masih jauh dari kata sempurna. Kemudian Amorim merasa bahwa harus bekerja keras lagi tim untuk mencapai level tim yang memenangkan gelar atau sebagai title contender atau sebagai pemburu gelar juara. Kemudian Amorim juga membahas tentang masalah Ugarte. Ia mengakui bahwa gelandang Manuel Ugarte saat ini sedang berada dalam kesulitan adaptasi di lingkungan. Tugas pelatih untuk membantunya beradaptasi dan meningkatkan performa terutama dalam sesi latihan. Gue memaklumi itu karena emang kelihatan banget ya Ugarte, walaupun Ugarte di PSG sebelumnya cadangan, kemudian dia sempat jadi anak sayangannya Amorim di Sporting Lisbon.
Tapi itu tidak membuat lantas Ugarte itu sebenarnya kalau di Amorim balik lagi jadi anak buahnya Amorim akan performanya akan bagus. Itu bukan menjadi sebuah alasan dan bukan menjadi sebuah acuan yang pasti gitu, karena dia sudah terpapar berbagai lingkungan, terpapar berbagai kondisi, terpapar berbagai taktik, sehingga pasti akan terjadi kebingungan pemain dalam beradaptasi formasi-formasi yang baru, karena kan setiap pelatih mempunyai formasi yang berbeda seperti itu kan. Lanjut ke prioritas transfer, ia menilai tim mungkin perlu menambahkan pemain dengan karakteristik berbeda di masa depan, termasuk di lini tengah. Meskipun saat ini saya bahagia dengan skuad yang ada. Kalau menurut gue sih, ini nggak tahu ya, gue kalau mendengar dari bahasa Inggrisnya dari Amorim, dia bisa berkonotasi bahwa dia tuh berharap pemain akan datang di nantinya ketika transfer musim panas, which is setelah musim berakhir, atau nanti yang dekat ini yaitu musim dingin yang bentar lagi di pertengahan musim. Tapi kalau menurut gue dia kemungkinan maksud dia kalau dalam bahasa Inggrisnya benar, yang dia maksud adalah musim panas. Artinya setelah musim 2025-2026 berakhir dulu, baru transfer musim panas nanti membutuhkan pemain-pemain untuk jangka panjang. Kemudian dia bahas tentang kebijakan transfer dan pemain muda transfer Januari mengenai potensi permintaan keluar dari pemain yang kurang bermain seperti Kobe, kemudian Joshua Zirkzee. Amorim menyatakan bahwa klub didahulukan, artinya kepentingan klub itu yang utama. Memang Amorim mengerti bahwa Zirkzee butuh menit bermain di Manchester United untuk mendapat panggilan di timnas Belanda, kemudian bersama dengan Kobe. Ia memahami frustasi pemain tersebut, namun tetap semua kepentingan pemain itu harus di bawahnya kepentingan Manchester United. Jadi yang utama adalah kepentingan Manchester United dulu, kepentingan untuk kebaikan klub baru kepentingan pemain. Nggak bisa pemain itu diutamakan baru klub. Ya, sesuai dengan filosofi Ferguson adalah tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub. Ketika pemain itu sudah merasa lebih besar dari sebuah klub, maka dia harus pergi. Sama kayak terjadi Van Nistelrooy. Van Nistelrooy kalau teman-teman boleh dicek artikelnya banyak. Van Nistelrooy sempat mengatakan bahwa after match itu pertandingan imbang atau kalah gue lupa, dia pernah sempat menyatakan bahwa saya kecewa dengan bursa transfernya Manchester United di musim ini karena tidak maksimal dan lain sebagainya. Dia seorang pemain sudah mulai mengatur nih harus beli apa ke manajemen, dan Ferguson merasa Van Nistelrooy, lu ngerasa lebih besar daripada klub, artinya lu saatnya cabut. Di lain karena dia mulai tersingkir karena Cristiano Ronaldo dan sebagainya. Sama dengan Cristiano Ronaldo sempat sama dengan David Beckham juga dikhawatirkan Sir Alex Ferguson bahwa dia itu akan menjadi lebih besar daripada Manchester United, sehingga semua media itu akan mensoroti satu pemain daripada klubnya tersebut sendiri, sehingga Ferguson setelah beberapa konflik lainnya juga akhirnya menjual seorang David Beckham ke Real Madrid. Lanjut dengan Cristiano Ronaldo, tapi kalau setahu gue, seingat gue tuh Cristiano Ronaldo itu dia minta sendiri untuk pindah ke Real Madrid. Kan waktu itu juga Manchester United benar-benar kalah telak bersama Barcelona dengan Messi-nya. Manchester United tidak bisa mengatasi segala permainan Barcelona dengan Pep Guardiolanya, dengan trio Iniesta, Xavi, dan kemudian siapa sih, Sergio Busquets atau siapa, gue lupa. Kemudian transfer Januari mengenai potensi permintaan keluar dan sebagainya. Oke, tadi gue bahas AFCON dan Akademi. Ia mengakui bahwa AFCON akan sangat sulit karena kehilangan pemain seperti Ahmad dan Bryan Mbeumo dan Nossir Mazraoui. Berarti fix. Di video sebelumnya gue sempat bahas apakah Nossir Mazraoui itu main apa enggak di Maroko. Gue curiganya main karena Maroko, we talk about Maroko, man. Kemarin terakhir tuh dia semifinal apa ya? Piala Dunia kan? Dan nggak mungkin seorang Nossir Mazraoui nggak dipanggil. Berarti bener Amad Diallo, Bryan Mbeumo, kemudian Nossir Mazraoui. Kemudian namun ini adalah peluang bagi pemain muda seperti Jack Fletcher dan saya untuk melangkah maju. Balik lagi, gue berpendapat bahwa musim ini at least kita harus mengutamakan performa klub dulu, karena kalau gue berlogika Manchester United musim ini at least bisa beringkat di 5 besar, itu akan memudahkan kalian untuk mengimprovisasi jendela transfer atau pemain keluar masuk di Manchester United di bursa musim panas. Kita nggak usah jauh-jauh bicara ngomong musim panas, bos. Kita ngomong kepentingannya dulu. Lu mau bicara musim panas, tapi kalau performanya jeblok, lu mengutamakan jangka panjangnya sekarang. Kalau ini menurut gue ya, mohon maaf ya. Kalau lu mengutamakan jangka panjangnya sekarang, dan endingnya ya udah, yang penting pemain muda MU sekarang banyak yang terbit, banyak mendapat menit bermain, otomatis kan hasil sudah kita bisa prediksi. Kalau nggak kalah imbang, itu udah jelas. Menit bermain itu nggak bisa dibohongi gitu loh. Kita mencoba-coba
di sebuah pertandingan penting di mana Manchester United masih inkonsisten di klasemen atau di Liga Inggris, artinya lu bunuh diri. Kecuali kalau kita sudah settle secara permainan, kita sudah settle dan para akademi itu dari awal pemain akademi satu visi misi dengan Ruben Amorim, yaitu dilatih bermain dengan 3-4-3. Ini kan enggak, sedangkan di akademi setahu gue dia justru bermain dengan satu striker, intinya tuh 4 back, bukan 3 back, karena yang gue pelajari secara amatiran, perbedaan 3 back sama 4 back itu progresi ke depannya dan kemudian cara bertahannya yang berbeda. Itu which is itu poin vital kan dari sebuah sepak bola. Jadi menurut gue kalau memang mau mikiran jangka panjang, oke, jangka panjang untuk internal, tapi jangan ngeluh kalau misalnya sepi lagi nih jendela transfer musim panas. Kita bicara jangka panjang, tapi kita juga jendela musim panas harus dapat, itu tuh nggak realistis gitu loh. Kalau lu memang mau menargetkan, ini kalau menurut pandangan gue sebagai pengamat amatiran, kalau lu memang pengen memikirkan jendela transfer musim panas yang dimudahkan agar mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan Ruben Amorim dengan harga yang pantas dan efisien, pokoknya lah efektif, ya lu harus perform di musim ini, bos. Minimal peringkat 5 besar. Jangan lu bicara kasihlah ini kawan, pemain muda ini menit bermain, endingnya jeblok. MU inkonsisten, jatuh, anjlok peringkatnya, dan lu berharap setelah musim berakhir, misalnya nih katakanlah MU peringkat di finish di peringkat 9 atau 10, kemudian lu berharap setelah musim berakhir ada jendela transfer kan, jendela transfer setelah musim berakhir untuk menghadapi musim baru, lu berharap pemain-pemain pada mau datang. Ya, MU memang klub besar, tapi menurut gua pemain-pemain ini sudah makin pada pintar. Agensi-agensinya juga persuasifnya ke pemain-pemainnya itu juga pada pintar. Lu dapat prospek apa di sini? Sponsor juga penting. Emang MU klub besar, MU duitnya banyak, tapi jangan lupa MU juga utangnya banyak. Dan kita MU itu sedang diawasi masalah jual beli pemainnya. Jangan sampai pengeluarannya lebih gede daripada pemasukan, artinya financial fair play-nya nggak jalan. Intinya itu tadi Inggris atau di Eropanya, intinya kayak gitu. Jadi nggak mudah nih, serba sulit. Pemainnya udah mau belum tentu, tapi duitnya masalahnya susah. MU-nya bisa bayar, tapi aturannya nggak boleh kayak gitu. Lu harus ada pemasukan yang gede baru bisa menggelontorkan uang mendatangkan pemain. Nggak bisa kayak gitu. Mau nggak mau gimana? Ya, lu harus perform bagus. Kalau saran gue sebagai pengamat amatiran, sekali lagi gue pengennya MU musim ini udah fokus aja, lu fokus untuk finish di 4 besar atau 5 besar untuk memudahkan jendela transfer musim depan. Itu pilihan yang sangat logis. Lu nggak bisa idealis kayak kasih menit bermain untuk pemain muda sekarang, tapi musim panas berharap dapat pemain masuk dari jendela transfer jor-joran. Nggak bisa kayak gitu, itu nggak logis dan itu terlalu idealis. Dan biasanya orang-orang idealis tidak berjalan dengan realita, setahu gue sebagai orang amatiran kayak gitu. Kalau menurut gue sih better ya udah lu fokus aja ngejar nih, nggak usah ngomongin title contender dulu musim ini. Kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya emang sebenarnya belum saatnya untuk dapat. Pelapis pun sangat jauh gapnya, dan menurut gue better fokus aja. MU diusahakan untuk finish di 5 besar, baru kita ngomong musim panas, baru kita ngomong musim depannya gitu. Kalau ini menurut pandangan gue secara amatiran. Lanjut ke peran akademi. Amorim memprioritaskan akademi dan memastikan bahwa klub ini meningkatkan infrastruktur sebagai penambahan ahli gizi dalam akademi. Ia menggarisbawahi pentingnya perilaku baik bagi pemain muda yang dipanggil ke tim utama. Kasus Sesko dan Hollywood. Menanggapi pernyataan tentang resiko melepas Hollywood di tengah cedera Sesko, Amorim menjelaskan bahwa klub lebih memilih memiliki pemain yang bisa bermain di 2 posisi berbeda. Cedera harus dilihat sebagai peluang bagi pemain akademi untuk mendapatkan jam terbang. Gue nggak tahu ini kode untuk Chido Obi atau Zirkzee. Oke, lanjut lagi. Gue bahas tentang pre-match melawan Everton. Kalau menurut gue, prediksi gue sih untuk Everton itu momentum ya, tergantung momentum, karena peluang kemenangannya cukup tinggi kalau bagi gue sebagai pengamat amatiran. Tinggi-tinggi pun masih meragukan ya, 65%. Kalau bagi gue 65% MU akan menang, sisanya 35%, enggak, 30% Everton menang, 5% imbang. Kecil kemungkinannya imbang. I'm sorry. Gue ralat 40% MU bisa menang,
30% Everton bisa menang, sisanya imbang, which is 30%-nya imbang. Berarti kan 30 60 tambah 40 ya 100. Benar. Berarti 40% MU menang, 30% mereka imbang, 30% lagi Everton yang menang. Enggak segede itu. Dan menurut gue lagi penting kalau misalnya emang MU bisa early goal, bisa mendapatkan gol cepat di awal, penting bagi MU untuk fokus langsung ke gol kedua. Kalau menurut gue, kill the game, at least kill spirit lawan. Kayak di ngelawan Spurs kemarin sempat imbang, sempat menang duluan, unggul duluan, tapi terlalu lenye. Endingnya mereka bisa menyamakan kedudukan, kemudian kita malah justru kehilangan satu pemain dan bermain hanya 10 pemain dan sempat ketinggalan. Menurut gua gol terakhir itu beruntung gitu loh. Emang ada penjelasan taktiknya banyak banget di YouTube, tapi menurut gua itu beruntung. Tetap itu nggak jauh-jauh dari keberuntungan gitu loh. Bukan gol dari taktikal kan, bukan dari open play tapi dari set piece kan. Menurut gue ya itulah. Kemudian ya memang secara posisi liga MU peringkat ke-7, namun hanya berjarak 2 poin dari posisi ketiga di klasemen. Kalau ini menang kemungkinan MU merangsek di peringkat 5 atau peringkat 4 kalau ini menang ya, kalau sampai menang. Tapi kalau bisa menang gede dengan 5 gol tanpa concede a goal, tanpa kebobolan, MU langsung peringkat 4 melangkahi dari Aston Villa kalau nggak salah. Tekanan tetap ada, tentu aja tekanan tetap ada. Kalau ini menang menjadi gas tambah untuk main Manchester United, apalagi akan ditinggal Bumo, Diallo dan Nocer Mazraoui. At least mereka punya confidence dulu, karena ini gue udah peringkat 4 besar nih bos, mental kita udah nggak bisa mental pemain 10 besar gitu. Itu kayak gitu. Namun kalau sampai ini kalau sampai ini imbang, nggak tahu, it can be worse or maybe it can be stuck. Itu gue juga nggak tahu. Tapi kalau sampai kalah, memang kita tetap masih di atas peringkat Liverpool. Tapi kalau sampai kalah tapi kalahnya gede, ya kita bisa diselip Liverpool karena kan concede golnya, selisih gol kebobolan. Kalau ini sampai kalah, oh man, better nggak sih? Kemudian untuk susunan pemain, prediksi gue sendiri, menurut gue ada Casemiro, Bruno tentunya. Kemudian lini depannya Sesco absen, artinya kemungkinan besar mau dimainkan. Kemudian ada Cunha dan Bryan Mbeumo tentunya. Ada Diallo dan kemudian Dorgu main. Kalau menurut gue, Cunha bakal jadi false nine tentu aja. Gaya bermain MU, gue sempat menyoroti akhir-akhir ini, memang kayaknya Mourinho punya racikan baru memainkan sebuah bola fast break, ataupun kita bisa sebut bola counter attack. Tapi menurut gue 3-4-3 kalau bermain counter attack, kenapa nggak sekalian main 4-3-3 kan gitu loh, mengandalkan 2 back sayap run dari belakang ke depan ya. Tapi nggak tahu lah, tentunya Amorim lebih tahu internal dan dia juga sang penyair punya filosofinya dia sendiri kan. Kayak gitu sih menurut gue. Sekian dulu teman-teman, makasih mau dengerin banyolan dan omongan-omongan amatiran gue. Tentunya teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau misalnya teman-teman punya saran apa yang mau dibahas seputar Manchester United, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa sholat, kemudian jangan lupa makan dan tidur cukup. Semoga segala urusannya dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.